Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami perkenalkan diri, nama saya Nursia SPD. Saya dari SD Negeri Kota Tengah, calon guru penggerak angkatan 7. Saya sebagai di sini. Sebelah Saya Afrida Sabatimi SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Jontor. Saya Syahri Ramadan SPD, calon guru penggerak dari Kota Subuh Salam dari SMA Negeri Subuh Salam sebagai coach. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Apa kabarnya Pak Sari? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Pak, apa tujuan Bapak melakukan coaching? Di sini saya melakukan coach dengan Ibu Afrida itu adalah ingin bisa menyelesaikan masalah dari Bu Afrida, tetapi dengan Ibu Afrida sendiri yang menyelesaikan masalah sendiri. Kompetensi coaching apa yang Bapak? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Bu. Yang pertama itu ada present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga itu ada pertanyaan berbobot. Bapak, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang Bapak ingin? Kalau yang secara spesifik saya ingin 3-3-nya Bu. 3 kompetensi inti dari proses coaching itu ingin saya kembangkan. Pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Bapak, indikator yang ingin Bapak capai dalam tujuan pengembangan kita? Indikator yang ingin saya capai adalah Bu Afrida atau coach saya itu bisa menyelesaikan masalahnya, kemudian perasaannya juga lega dengan telah melakukan proses coaching dengan saya. Berarti Bapak udah siap untuk Ibu Afrida ini? Alhamdulillah siap Bu. Selamat siang Bu Afrida. Selamat siang Pak. Apa kabar Bu Afrida? Alhamdulillah sehat pada hari ini Pak. Kemarin Bu Afrida ada yang ingin cerita kepada saya. Kira-kira apa yang ingin ceritakan Bu? Itulah Pak, ada sedikit permasalahan mengganjal di hati saya tentang proses pembelajaran di kelas terhadap murid-murid saya, baik sebagai wali kelas yang masuk maupun pada guru yang lain di kelas saya Pak. Maklum kan Pak, saya kan mengajar anak kelas 6, kemudian mereka memang lagi masa-masa pubertas, peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Jadi dalam masa pubertas itu memang kenakalan anak-anak itu kan kadang ada bisa dihandle, ada yang tidak bisa. Nah kemudian masalahnya itu kadang guru-guru yang masuk ke kelas itu Pak sering komplain sama saya terhadap kebiasaan anak-anak saya tadi, karena katanya kan kalau bukan wali kelasnya mereka disuruh nggak mau. Kalau kami guru bidang studi yang masuk selalu ribut, susah diatur katanya. Jadi itulah yang masalah saya hadapi seperti itu Pak. Jadi kan kita sebagai wali kelasnya bukan berarti kita itu lepas tangan, tidak, sudah kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi namanya anak-anak ini masa peralihan, ya jadi seperti itu Pak kan. Masalahnya seperti itu. Dengan masalah yang sudah diceritakan tadi, kira-kira tindakan apa yang sudah pernah dilakukan? Tindakan yang pernah saya lakukan Pak untuk keluar dari masalah itu tadi, pertama berkolaborasi dengan guru bidang studi agar pembelajaran itu lebih menarik sesuai dengan daya belajar mereka. Kemudian menanamkan nilai-nilai kebaikan Pak dan melalui peraturan, kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah kami buat di kelas saya. Oke, tadi di sini saya dengar ada kolaborasi dan penanaman nilai ya. Iya. Yang berikut ada kolaborasi dan penanaman nilai. Untuk kolaborasi itu kira-kira yang seperti apa yang sudah dibuat? Kalau kolaborasi sejauh ini yang telah saya lakukan Pak, dengan pembelajaran yang selalu berpihak kepada mereka. Jadi kolaborasi dengan Bapak Ibu guru bidang studi yang masuk ke kelas saya tekankan, saya ajak, ayo kita buat pembelajaran yang sesuai dengan minat gaya belajar mereka, kemudian serta kemampuan mereka. Istilahnya dengan pembelajaran berdiferensiasi untuk meminimalisir keributan-keributan yang
lakukan oleh anak-anak kalau mereka ada waktu yang lapang sedikit, kan anak-anak seperti itu ada waktu mainnya jadi main. Kemudian juga mengajak guru bidang studi saya untuk membuat keyakinan kelas pada saat jam mereka masing-masing. Nanti kan yang sudah Ibu lakukan, Bu, kira-kira ada nggak hal lain yang ingin Ibu lakukan untuk hal kolaborasi ini? Ada ya Pak, hal kolaborasi yang ingin saya lakukan sama teman-teman itu di bidang studi, yaitu dengan pembelajaran selalu berpihak pada murid tadi Pak, dengan media strategi pembelajaran. Kemudian pertama dengan mengajak kawan-kawan itu tadi menggunakan pembelajaran yang menarik seperti media Canva. Karena kan kalau anak-anak SD kan fokusnya kalau dia nengok yang beragam-ragam, apalagi dengan kultur budaya di sekolah kami, kemampuan anak-anaknya, otomatis itu kan menjadi sesuatu yang wah-wah kan seperti itu. Oke. Kemudian untuk tadi ada penerapan nilai-nilai kebaikan, itu kira-kira untuk penerapan nilai kebaikan yang sudah Ibu lakukan di sekolah bagaimana? Alhamdulillah sejauh ini ada progres ya Pak, cuma memang karena kita masih dalam tahap proses, jadi prosesnya itu belum terlampau sempurna, masih dalam proses, belum maksimal, tapi alhamdulillah ada perubahannya. Karena kalau udah ribut, ada setiap kawan yang mengingatkan, ya lo ingat keyakinan kelas kita loh, keyakinan kelas kita. Nah jadi secara nggak langsung tanpa diperintah, jadi sesama kawan ini saling mengingatkan akan keyakinan kelas yang kami buat. Kira-kira untuk penerapan nilai-nilai kebaikan itu ada hal lain yang rencana Ibu ingin Ibu buat di sekolah ini? Ada ya Pak, untuk hal yang lain itu mungkin meningkatkan minat baca mereka. Itu. Jadi ada hal-hal lain tentang kolaborasi, tadi ada kan hal baru yang dibuat, kemudian penilaian nilai-nilai kebaikan, itu akan berencana Ibu mau Ibu laksanakan hal-hal baru tadi. Kalau rencana saya karena ini sudah kelas 6, kemudian proses pembelajaran pun tidak sampai 1 bulan lagi mau ujian. Jadi nanti rencananya mungkin tahun ajaran baru, di tahun ajaran baru sepertinya Pak, di kelas 6 yang berikutnya. Jadi seperti mengulang kembali seperti itu. Jadi yang seperti ini ya kita kolaborasikan dengan semaksimal mungkin. Tapi kalau untuk yang lebih konkretnya mungkin setelah tahun ajaran baru bisa kita membuat kolaborasi yang betul-betul telah direncanakan sesuai dengan jadwal. Saya tunggu ya nanti aksi nyatanya. Nanti kalau memang apa nanti boleh saya lihat juga bagaimana proses aksi nyata yang sudah dibuat dari hasil diskusi kita ini. Boleh Pak? Nah itu kira-kira ada lagi Bu yang mungkin masih mengganjal di hati Ibu, silahkan boleh diskusi dengan saya. Saya rasa sejauh ini hanya itu permasalahan saya Pak, kolaborasi bersama rekan sejawat mengenai pembelajaran yang memang harus kita berpihak kepada anak-anak itu supaya anak-anak itu fokusnya memang kepada pembelajaran bukan bermain saat jam pelajaran seperti itu. Iya, artinya kan tujuan kita kan untuk meningkatkan pembelajaran berpihak kepada guru. Iya. Bukan Bu. Jadi saya tunggu ya Bu nanti aksi nyatanya. Siap Pak. Nah, mungkin juga karena waktu kita juga sudah menunjukkan kita masuk kelas ini Bu. Nah, mungkin itu aja Bu diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin kalau nanti ada masalah atau apa bisa cerita kembali kepada saya. Demikian ya Bu, saya akhirnya assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, terima kasih. Baik Pak, luar biasa tadi Pak praktik coachingnya dengan Ibu Afrida ya Pak ya. Apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching dan apa sudah sesuai dengan ikutan? Menurut saya sudah sesuai Bu. Jadi saya sudah mengikuti alur Tirta yang sudah saya pahami, di mana tadi di awal saya juga menanya tujuan coach saya itu berdiskusi dengan saya apa tujuannya. Saya menggali identifikasi masalahnya dengan menanya apa yang sudah dilakukan. Setelah itu saya menanyakan hal apa lagi yang ingin dilakukan oleh coach saya. Setelah rencana aksi nyata dan kapan mau mulai diaplikasikan rencana tadi seperti itu. Kemudian saya ada tanggung jawabnya. Saya tunggu seperti itu. Saya tunggu hasil aksi nyatanya setelah tanggung jawabnya. Jadi saya sudah mengikuti alur cerita. Bapak tadi sudah membuat pertanyaan yang sudah berbobot Pak, sehingga
sehingga ide-ide coaching itu tergali Pak. Sangat bagus Pak ya, udah tepat waktu Pak ya. Kira-kira kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan? Yang ingin saya kembangkan dari 3 kompetensi inti proses coaching itu sebenarnya 3 yang ingin saya kembangkan. Tapi yang mungkin ingin saya asah adalah pertanyaan berbobot saya. Nah, itu saya pengen saya asah kembali pertanyaan berbobot supaya coach saya itu semakin mudah mengungkapkan apa yang mengganjal di hatinya. Terima kasih banyak Pak atas diskusinya kita coachingnya tanpa Bapak Ali Pak ya. Kita akhiri ya sebenarnya. Waalaikumsalam.